Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Indonesia. Selamat siang dunia. Oh my god, astagfirullahaladzim. Nggak tahu ini sebulan ini kok pengen nyerocos aja ya, nggak tahu. Jadi banyak berseliweran di media sosial, televisi, rame. Satu yang saya masih kenapa semua mantan presiden dari presiden pertama sampai presiden kemarin yang sudah selesai itu nggak disebut lagi di media nggak disebut lagi sebagai mantan presiden, tapi selalu disebut dengan presiden ke. Oke, kalau Bung Karno salut buat beliau, masih oke lah kalau disebut presiden pertama Indonesia, presiden pertama, oke. Bukan mantan presiden pertama. Tapi selanjutnya kayaknya nggak ini deh, nggak asik gitu loh denger. Apalagi yang kemarin selalu disebut presiden ke-7, kayak itu belum turun gitu loh. Kan masa presiden di UUD 45 itu 2 kali masa jabatan ya, 2 kali 5 10 tahun. Kalau udah selesai wes nul. Wes. Meskipun dilanjutin sama anaknya ya. Terus nggak bahas inilah, nggak bahas prosesnya yang naudzubillah min dzalik. Oke. Kenapa kok Martin tiba-tiba ngomong kayak gini? Sorry to say. Mungkin banyak orang nggak ini ya. Orang-orang di sekitar saya, orang-orang yang kenal saya 10 tahun belakangan ya, atau bahkan 20 tahun belakangan ya, ngertinya Martin ya wes Martin tok. Tapi sungguhnya karena akhir-akhir ini kan lagi viral Roy Suryo ngobrol-ngabrol lagi tentang perkara ijazah. Kenapa dengan ijazah gitu? Oke, katakanlah itu ijazah palsu ya. Oke, dia bukan sarjana. Oke. Ya wes, menopone wis kadung, sudah terlanjur kalah kalian bos. 10 tahun kalian kalah pemilu, terus percuma. Terus mau apa gitu loh, bosen gitu, capek. Terus mau apa? Emang bisa ngerubah keadaan yang sudah rusak 10 tahun belakangan? Enggak. Terus mau diapain? Kita pengen dia diapain gitu. Yang paling mungkin ya anaknya kita mau apain. Oke, kembali ke ijazah. Saya baru nemu nih ijazah. Saya juga punya ijazah. Nanti harus ada yang disensor ya nomor. Oke. Saya punya ijazah. Namanya saya. Kelihatan ya? Saya alumni Universitas Diponegoro. Nama Clear Martin. Nomor ijazah saya tutup biar nggak jadi ini ya, perkara. Martin Mais. NIM saya D2B098095. Berarti saya angkatan 98. Fix valid. Program Sarjana Ilmu Pemerintahan. Ijazah. Apa gelar saya?
sarjana ilmu politik, guys. Oke, saya 6 tahun kuliah politik. Konsentrasi saya di politik luar negeri dan politik Islam sebenarnya, bukan politik daerah. Meskipun sepertiga dari mata kuliah itu bahas tentang pemerintahan daerah, oke, nanti saya bahas. Tapi prinsipnya tentang dasar politik, nyinggung-nyinggung tentang politik luar negeri, politik internasional, politik Islam, filsafat politik, dan macam-macam. Nggak jamin ya IP-nya ya, tapi oke lah, saya paham. Nggak ahli itu, tapi saya paham. Saya pernah paham. Dan kalau sama diskusi, kita ada diskusi, saya nggak ono nama lah. Oke? Apa kok tiba Martin buka-buka ijazah? Resmi bos, nggak beli di pasar pramuka, nggak ngerti pasar pramuka, fix nggak beli. Ya sebenarnya hampir aja saya nggak dapet ijazah ini, nggak lulus sih, karena terus malas saya nih melanjutkan skripsi, karena saya dulu emang nggak terlalu mudeng politik sektarian ya, politik sektarian ataupun bukan cuma politik ekstarian, tapi juga termasuk Islam sektarian. Saya pikir sih wajar gitu, biasa dengan dua bendera besar, NU dan Muhammadiyah. Tapi juga ada pemain-pemain kecil, Salafi, HTI, kemudian macam-macam lah, Persis dan semuanya, terus ada LDI, bla bla bla. Terus dan juga ada Ikhwanul Muslimin yang jadi partai sekarang. Muhammadiyah bikin PAN, dan dulu PMB, Partai Matahari Bangsa ya. NU bikin PKB, PKNU, PKNU kan. Ada lagi satu lagi. Terus HMI yang jelas bikin semua partai itu dibikin oleh HMI. Golkar pasti ada di sana. PKB ada orang HMI, P3 pasti, bahkan di PDI PDIP yang sekarang banyak orang HMI emang. Gini juga pernah ikutan HMI di masa-masa di awal-awal jadi mahasiswa tolol. Colek Adik Sasono, peristiwa 10 November 99, dengan paham swakarsanya. Siapapun yang berbayar, kalian hutang dosa sama saya dan teman-teman. Oke, back to ijazah. Saya sarjana ilmu politik. Awal-awal sih karena kebetulan di salah satu bazar di depan Fakultas Hukum Lama, di depan peleburan, di kampus peleburan ada bazar, kemudian ada buku besar di sangat murah, buku tebal tapi sangat murah gitu loh. Saya nggak baca judulnya sih, cuma karena buku setebal itu harganya murah, cuma 10.000. Pada waktu 10.000 yang sangat murah sekali ya. Saya belilah itulah karena judulnya sesuai dengan wilayah saya gitu loh. Saya concern saya di politik internasional, politik luar negeri, politik nasional juga, dan juga politik Islam. Judulnya buku Al-Ahkam Al-Sultaniyah karya Imam Mawardi. Saya nggak tahu latar belakang Imam Mawardi kayak gimana, sekarang buku ini dijadikan rujukan siapa, saya nggak paham. Saya beli karena buku itu murah, lebih murah daripada Dasar Ilmu Politik dari Miriam Budiarjo dan Ramlan Surbakti, Dasar Ilmu Pemerintahan, lebih murah waktu itu. Saya bilang buku besar itu keren banget, bukunya gede. Tak buka, ya kenapa nggak bikin skripsi dari dasarnya dari sini ya, karena
itu terkait dengan politik masa Nabi, kemudian politik Islam internasional dan seterusnya. Dan ternyata meskipun nggak banyak ada kosakata khilafah ya, tapi saya cobalah. Terus karena juga banyak teman-teman di masjid belakang itu dekat USM itu ada kajian saya nggak paham sebenarnya. Ternyata ada teman-teman Hizbut Tahrir kajian di situ. Saya cuma dengar dari Toa aja tentang khilafah dan macam-macam. Saya pikir sih karena itu politik, hubungannya dengan Islam dan politik, akhirnya saya pikir itu keren untuk dijadikan tugas akhir atau skripsi ya. Saya nggak tahu ternyata posisi kata khilafah di negara kita saat itu ternyata masih sangat, apalagi sekarang ya, sangat tabu gitu loh untuk dibicarakan. Yang saya tahu itu ada ilmu, jadi antara politik dan Islam digabungkan. Terus saya coba menulis itu di skripsi saya tentang bagaimana pemikiran politik Islam di Indonesia terkait dengan kekhilafahan begitu. Saya juga proposal judul selama 2 tahun dari 2022 saya juga nggak ada yang mau dosen, nggak ada satupun yang mau untuk pegang skripsi ini gitu, termasuk dosen wali saya mengatakan ngapain sih. Ya wajar sih karena beliau, mohon maaf ya, karena beliau concernnya di politik arah ke bukan kiri ya, tapi beliau lebih concern ke Soekarnois dan turunannya, termasuk ke anaknya PDI dan seterusnya, GMI dan seterusnya. Ya saya teliti karena beliau memang alumni GMI dan seterusnya. Semoga Allah jaga beliau. Saya nggak tahu kabarnya beliau, semoga sehat-sehat selalu. Kalaupun ini semoga beliau senantiasa dalam keberkahan. Pak Susilo, matur nuwun Pak, ilmunya keren. Kalau dosen pertama saya sih nggak perlu ini ya, nggak perlu disebut karena memang tanpa kontribusi apa-apa gitu. Karena saya digembleng betul sama Pak Sus. 2 tahun nggak ada yang berani, nggak disentuh sama sekali. Dipertimbangkan lagi nulis ini. Saya nggak ngerti maksudnya apa. Lu apa ini, itu kan ilmu tuh, ilmu. Saya kan nggak seneng skripsi yang kuantitatif ya, tapi skripsi saya harusnya kualitatif gitu loh. Saya males urusan karena berbiaya banyak. Kalau kuantitatif harus survei, harus polling macam-macam, males. Saya pengennya ya cari buku di sana, cari aja di Perwil, nulis, kumpulin di confirm. Pengen sih gitu ya, yang bisa kualitatif. Ternyata sama beliau saya dihabisi betul. Yes, akhirnya saya agak nyerah gitu loh dengan tema itu, tema pemikiran politik Islam dan hubungannya dengan sejarah kekhilafahan di Indonesia begitu. Pemikiran politik Islam di Indonesia. Saya nyerah 2 tahun. Akhirnya karena saya banyak berinteraksi dengan, setelah jauh dari ketololan saya berkenalan dengan HMI, tapi teman-teman HMI saya keren-keren dan sukses pastinya karena jaringannya jauh HMI. Akhir 2002 dan 2003 saya banyak berinteraksi dengan teman-teman. Kalau di kampus tuh kami satu nasi mas, saya sempat diculik itu sama mereka. Diculik sama anak junior, anak 3 tahun angkatan di bawah saya. Terus tiba-tiba saya diajak ke luar kota Semarang di satu masjid, ternyata mengikuti namanya daurah marhalah. Kalau di HMI LK yo
pelatihan kader. Iya, LK1 LK2 LK ya namanya. Kalau di kami itu DM Daurah Marhala. Intinya penataran lah, indoktrinasi. Dan karena itu tempat itu ya wis saya ngikut aja, tapi satu sesi saya cabut cari kucingan dan kelepas-kelepus di sana, gas karmu wis. Yang penting saya besok pulang nebeng bisnya lagi. Saya nggak ikut apa-apa, tapi saya kayaknya dicap sudah ikut mereka ya, tapi saya bilang enggak. Akhirnya pada saat itu jadi di visip Undip itu ada kami, ada HMI, ada GMNI, ada PMI. Tapi saya dan beberapa teman-teman itu cenderung kayak Amin Rais gitu, di poros tengah gitu. Jadi semuanya, karena kita geng apa namanya, kalau dulu saya dibilang geng kelowor ya, kelowor karena gondrong gelabru gitu. Tapi saya punya cukup masa banyak. Dapatnya dari mana? Dari acara musik, inaugurasi, konser-konser gitu kan, masanya banyak gitu. Sekali kita pegang, mereka pasti ikut gitu. Oh, kalau misalnya ada pemilu raya di kampus tuh, masih pada nanya, Mas Martin milih mana? Yo, mesti mereka akan ikut tuh. Lumayan itu 50%. Akhirnya saya oke, clear, selesai kampus. Akhirnya saya tulis skripsi saya karena dengan sudah sangat ini ya, sudah sangat mentok, hampir 6 tahun, wes yang penting jadi karena saya sudah nggak terlalu idealisme saya udah hilang gitu tentang kualitas skripsi. Akhirnya yowes, karena deket berinteraksi banyak dengan teman-teman kami, kami itu kayak gimana, saya pelajari. Oh, ternyata kami adalah cikal bakal sebuah partai, salah satu cikal bakal dari sebuah partai yang namanya Partai Keadilan dulu di 98 ya. Terus saya baca lagi ya, terus saya diskusi dengan Pak Sus, ini golongannya gimana Pak Sus? Ya wes, saya jajal lo bikin itu gitu loh. Ya wes, tak bikin, tapi saya bikinnya simpel aja karena PK waktu itu Partai Keadilan udah nggak ada karena kalah pemilu di 2004 ya, pemilu lagi 2004 iya, 2004 itu nanti dia akan jadi PKS ya. Oh ya, tahun 2000 kalau nggak salah, atau tahun 99 itu PK melebur jadi Partai Keadilan Sejahtera. Saya cari artikelnya banyak dari kampus, dari koran macam-macam. Saya cari kayak apa tuh jadi PKS. Akhirnya saya banyak bergaul dengan anak-anak PKS di kampus, kemudian banyak ya ngobrol-ngobrol aja ngalong itu. Akhirnya saya Mas coba ngobrol sama salah satu petingginya, waktu itu petinggi di Kota Semarang. Sekarang ini tahun ini berarti beliau jadi gubernurnya PKS di Jawa Tengah. Waktu itu ketua DPD Kota Semarang. Ya ngobrolnya nggak panjang ya, saya nggak terlalu dapat banyak tentang beliau ya, tentang PKS dari beliau, karena memang sangat basic lah. Waktu itu kantornya masih di Erlangga, masih dekat kampus. Nggak banyak, akhirnya saya cari sedikit. Ternyata yowes, akhirnya saya nemu satu. Ya yang penting saya cepat selesai skripsi lah, pengen segera selesai gitu. Cari yang gampang aja lah. Ini tentang PKS. Saya tulis yang sederhana aja tentang pola kaderisasi PKS. Meskipun saya nggak paham betul PKS itu kayak gimana ya, meskipun sudah mulai ngikut dikit-dikit pengajiannya kayak gimana nggak terlalu paham kayak gimana, karena saya nggak tahu strukturnya kayak gimana. Yang saya dapatkan ya cuma di media-media umum aja, PKS itu kayak gimana, strukturnya gimana. Wes, dapat selesai skripsi saya tentang pola kaderisasi PKS, hanya di level dasar ya. Ternyata saya baru tahu beberapa tahun berikutnya, ternyata yang saya tulis itu hanya level anggota yang sangat dasar begitu, belum anggota beneran gitu, belum anggota inti, hanya simpatisan lah. Jadi pola kaderisasi rekrutmen
menjadi simpatisan PKS, bukan anggota inti PKS begitu. Jadi saya itu. Nanti lambat laun saya akhirnya mulai lama bertarbiyah dengan mereka, akhirnya paham gitu. Sampai dalam-dalamnya akhirnya saya pun menjadi salah satu anggota inti di mereka. Oke, itu perkenalan saya dengan PKS. Tapi karena saya orang baru di jamaah PKS, akhirnya sangat manusiawi ketika saya tidak mendapatkan posisi apa-apa gitu, meskipun sarjana ilmu politik bos. Dan waktu itu sarjana ilmu politik yang bertahan di Semarang angkatan saya nggak ada juga ya wes sudah jadi aparatur negara begitu, karena yang tadi faktor istiqomah di AMI keren pokoknya. AMI itu teman-teman saya rata-rata di AMI itu, apalagi yang petinggi ya, meskipun petinggi tingkat fakultas jadi kabeh. Oke, tentang PKS. Karena kenapa saya pengen ngomong PKS ya, karena setiap jalan akhir-akhir ini kan di pinggir jalan banyak selamat datang Presiden PKS yang baru. Saya jadi pengen ngomong tentang itu. Dan gambarnya adalah Presiden PKS dan anggota dewan kota di masing-masing daerah pemilihan. Misal kalau sini ya anggota dewan dapil ini dengan selamat datang Presiden PKS dan seterusnya. Saya nggak ngikutin acara itu sih, cuman bertebaran di spanduk di Santero Kota Semarang. Oke, saya nggak mau bahas itu ya. Saya nggak mau bahas introduksi ya. Saya mau bahas PKS ini tahun 2024 lumayan menghentak gitu ya. Meskipun kursinya tetap 2019 dapat kursi 6, ini tetap 6 nggak bertambah, kota nggak bertambah, provinsi masih bertahan 1, kemudian RI masih bertahan 1, masih bisa dipertahankan. Oh ya, meskipun orang-orangnya banyak yang baru, oke, satu kata kunci dari atas sampai bawah termasuk orang baru tapi dengan stok lama. Provinsi baru karena tahun kemarin beliau di kota karena naik provinsi. Yang RI itu dulu pernah di RI dengan dinamikanya yang lucu ya, dengan terkait pencalonannya itu sudah jauh di atas radar saya itu. Ya tahu sih, cuma nggak usah dibahas nanti di sesi selanjutnya. Saya pengen ngomongin kota ini lucu nih. Ya, saya sudah berjanji kemarin dengan salah satu saya kemarin ada kumpul-kumpul dengan teman-teman di salah satu kantor PKS ya. Saya nyeletuk aja, ini kayaknya kota Semarang lagi hangat nih, karena memang ini lagi masa-masanya presidennya baru, otomatis nanti yang bawah juga ikut. Ketua DPC-nya sudah baru, tingkat camat sudah baru, tingkat kota ini yang akan menjelang. Tingkat kota ini saya mau ngomong ini. Saya mau ngomong tentang kota. Oke. Kultur di PKS itu, pengalaman di PKS dari dulu itu rata-rata biasanya ya, sebenarnya ini nggak terlalu inherent ya, nggak terlalu similar dengan kultur di pusat ya. Di kota itu biasanya ketua DPD Kota Semarang, ketua DPD PKS Kota Semarang
juga sebagai anggota dewan. Ya logikanya simpel ya, karena memang mungkin agar mereka bisa beliau bisa dengan mudah mengakses kebijakan-kebijakan publik secara officially ya. Tetapi ini agak berbeda dengan pusat dulu. Nggak tahu kalau sekarang, saya lupa presiden yang baru ini juga anggota dewan tidak. Tapi seingat saya kulturnya presiden PKS itu bukan pernah, atau bahkan kalaupun dilantik menjadi presiden PKS, beberapa di antara mereka itu akan mengundurkan diri dari anggota dewan. Kerennya PKS begitu. Jadi contoh sepertinya KMS sekarang itu ketua majelis syuronya yang Ustadz Muhammad Saiful Iman itu kayaknya dulu dari jadi presiden PKS itu kayaknya terus mundur jadi anggota dewan, padahal posisinya wakil pimpinan. Sebelumnya juga si AM itu ya, yang sekarang punya partai baru, dan beberapa sebelumnya itu yang jadi presiden itu rata-rata seingat saya mengundurkan diri agar fokus mengelola partai begitu loh. Partai dengan segala macam aktivitasnya termasuk pengkaderan. Kenapa itu keren? Karena menjadi pimpinan partai itu belajar dari PDI ya, Kenapa PDI bisa sangat bertahan sampai sekarang, dan juga Gerindra? Itu pimpinan partainya bukan pejabat publik, meskipun pernah jadi presiden ya, Bu Megawati itu. Nah itu layak keren itu sistem politik yang keren sebenarnya. Jadi pimpinan partai itu biar fokus untuk membesarkan partainya, kemudian termasuk mengontrol anak buahnya yang ada di dewan begitu. Tetapi ketika dia sebagai pimpinan partai, terus juga sebagai anggota dewan atau politikus atau bahkan pejabat negara begitu, dia akan ambigu begitu. Dia akan mengalami konflik kepentingan gitu. Dia akan bekerja dengan kacamata partai atau bekerja dengan kacamata DPR atau menteri misalnya. Itu yang yang keren, saya salut sama PDI dan partai apa lagi ya gitu ya. Dulu PKS gitu sih, tapi sekarang kayaknya kembali ke kota Semarang gitu. Sekarang incumbent itu namanya Pak S ya. Beliau itu sebagai anggota dewan keren. Oke, informasi, ada 6 kursi yang didapatkan PKS di DPRD Kota Semarang. Dan yang keren adalah yang ini baru sejarah pertama kali di Kota Semarang. 2 diantaranya adalah perempuan. Saya mau bahas ini ya. Salah satunya tentang 2 yang keren, terlantiknya 2 anggota dewan perempuan, dan mungkin sedikit dinamikanya. Terus kemudian kira-kira siapa yang berpeluang menjadi anggota dewan kalau masih dengan kultur yang baru. Jadi anggota DPD itu harus anggota dewan. Saya pikir sih nggak harus ya. Karena pengalaman, jadi yang saya lihat di akar rumput, otomatis kalau di masa-masa pemilu, kalau di anggota dewan, dia akan fokus dengan pribadinya gitu, mempertahankan suaranya, minimal suara di dapilnya, terus dapil yang lain tidak akan teropeni begitu loh. Akhirnya semua dimbrukkan ke sekumnya. Salut buat sekum dan bendahara yang kemarin, salut saya. Anda memimpin administratifnya dengan keren, meskipun
atasan Anda ya bekerja lah, tapi mau nggak mau dia akan terbelah hatinya untuk memenangkan dapilnya, minimal dia sendiri untuk mempertahankan suaranya. Dan tidak mungkin sampai 50% untuk memikirkan kota Semarang, kemenangan kota Semarang. Ya, buat saya sih yang keren adalah ketua DPD yang besok, satu, kalau bisa jangan anggota dewan. Dia harus sosok yang paling kuat, yang bisa pegang dinamika partai, baik struktur ataupun kader dan simpatisannya, dan juga membersamai. Ingat ya, membersamai, bukan hanya mengontrol tapi membersamai, menjaga, mendorong ataupun menahan bila mana anggota dewan menjaga anggota dewan, begitu loh, dari kebijakan-kebijakan partai yang sudah di. Dan saya pikir itu keren gitu kalau bisa seperti itu. Ada ratusan tokoh, saya bilang kader utama di PKS itu yang layak menjadi ketua DPD. Sangat layak. Yang pertama, sebagai akademisi sebagai sarjana ilmu politik, saya berusaha untuk objektif ya, biar 2029 keren ya. Jangan anggota dewan yang menjadi ini ya biar keren gitu loh, biar keren, betul-betul keren. Jadi pemenangan 2029 itu benar-benar masif begitu, bisa memanage, mengorkestrasi antara kader dan struktur plus anggota dewan dengan potensi fundraisingnya itu ada dirijen satu gitu loh, satu tim, bukan ini juga bukan. Kalau sepak bola itu ya manajer itu, bukan manajer plus pelatih, bukan manajer plus pelatih plus pemain gitu, jangan begitu, nggak keren gitu. Satu di antara 1 juta klub lah yang ada kayak gitu, ya nggak keren. Jadi kalau bisa manajer atau coach sepak bola itu ya tidak merangkap sebagai pemain. Jadi pemain itu termasuk struktur, kader, simpatisan plus anggota dewan, itu adalah pemain yang diorkestrasi oleh satu manajer, satu tim manajer begitu, yang bukan di sini, karena jangkauannya akan lebih luas begitu, baik administratif, finansial ataupun keputusan strategis. Keren sih. Meskipun di PKS itu juga ada namanya DPTD ya. Jadi kayak kalau dalam pengertian pemerintahan daerah itu kan, pemerintah daerah adalah pemerintah daerah di dalam undang-undang pemerintah daerah. Saya lupa ini enggak googling. Saya masih ingat betul, dalam undang-undang pemerintahan daerah, kepala daerah terdiri dari wali kota atau bupati dan DPRD kota. Jadi kepala daerah itu ada 2 ya, bukan wali kota dan wakil wali kota, bukan, tetapi eksekutif dan legislatif ini kepala daerah, karena dua-duanya punya hak untuk membuat peraturan daerah, ke arah mana daerah itu akan berjalan. Dikoreksi kalau ada salah ya, nanti googling sendiri, ada itu undang-undang pemerintah daerah. Seingat saya tahun 2006, lupa saya, karena nggak jadi skripsi saya nggak concern situ namanya daerah, tapi saya masih ingat. Itu buat PKS teman-teman. 1, ketua DPD jangan anggota dewan.
kalaupun harus anggota dewan, kalau terpepetnya harus anggota dewan, saya mau bahas 6 orang ini ya. Insya Allah kenal semua, saya kenal semua, meskipun di lapisan atas, di lapisan luar saja kenalnya, dengan prasangka yang baik aja ya. Kalau incumbent dari dapil 5, ketua DPD incumbent, sepertinya sudah selesai Pak, sampun. Jenengan harus fokus di kinerja sebagai wakil ketua DPRD, biar jenengan keren. Itu aja yang di ini, humasnya di blasting tentang jenengan sebagai wakil ketua DPRD, karena saya masih kurang ini humasnya jenengan untuk memoles jenengan tuh wakil ketua DPRD ada berpotensi loh jadi kepala daerah loh, jadi iya kepala daerah, jadi wali kota atau wakil wali kota Semarang. Mulai sekarang nih, nanti 2029 jangan kerja keras sebagai wakil ketua dewan, ngerasa ngurusi struktur meneh, biar diurus sama orang lain ya. Saya oke kalau jenengan nanti maju dari cawali atau cawawali, asal jenengan lepaskan ketua DPD, fokus jadi kerja di wakil ketua dewan dengan segala macam kerja dan juga citra yang baik ya, keren jenengan. Satu Mas karena satu angkatan dengan saya, Lek 2029 jenengan harus maju, asalkan lepaskan jabatan ketua DPD, fokus jadi ini, fokus kerja sebagai wakil ketua DPRD. Itu sudah sangat keren, itu sudah modal keren itu. Yuk kerja sini jenengan wis ngena, tapi saya kudu luwe. Ya jenengan aku tuh aku tim jenengan wis keren. Oke. Dapil 1 itu daerah timur ya. Satu kita tengah ya, yes gitu lah. Utara dapil sini tuh ya mantan incumbent ya, back to back ya. Jadi 2024 istirahat, 2019 beliau jadi anggota dewan, 2024 istirahat, fokus di mengelola yayasan dan bisnis. Kemudian 2024 beliau terpilih lagi, itu pun karena yang incumbent naik gitu ya, karena mengabot ya sukses buat jenengan. Saya sih diantara ke-6 itu lebih firm kalau jenengan jadi ketua DPD. Cuma mohon maaf, secara stage, saya orang stage ya, secara kepanggungan harus banyak sekali, harus digali betul, harus dipelajari, orang PKS banyak lah orang-orang yang keren orasinya atau di panggung tuh kayak gimana, banyak ahlinya. Ini diantara ke-6 itu yang paling ya jenengan sebenarnya dari dapil 4 ya, dulu pernah jadi ketua komisi B, sekarang nggak tahu. Sebenarnya saatnya jenengan untuk jadi ketua DPD, asalkan memang ya satu lagi jadi ketua DPD kayaknya kalau di Semarang itu
yang sudah-sudah itu orator paling keren itu ya kemarin ya si ABM ya. ABM bagus ya, lumayan lah, dari 1 sampai 9 dia 7 lah nilainya kalau saya nilai. Si Pak Usari itu ya lumayan ya, belum ketemu gitu. Terus yang dapil kota ya, dapil tengah kota itu Pak Presiden ya, biar fokus dulu aja di kedewanan, karena kan ini baru pertama kali beliau berhasil dapat kursi ya, dari sekian bertahun-tahun berjuang ya, berhasil begitu, meskipun harus kembali dari bawah. Keren, tapi untuk jadi ketua dewan belum, masih keren Pak Dapil 4. Kemudian si S, si A, si C, satu lagi siapa yang cowok deh ya, siapa tuh? lali ya. Sana tuh si S utara ini baik tuh, sing timur timur Semarang Timur Pedurungan itu anak muda ya, seorang dosen anak muda. Dari sisi usia sih keren gitu loh kalau jadi ketua DPD, cuma di stage itu masih pronunciation-nya itu masih belibet gitu, enggak dulu, apalagi ini baru pertama kali, enggak dulu. Saya malah daripada kalian begitu, selain dari si Pak A ini ya, masih mending 2 Sri Kandi ini ya, salah satunya memang pasti, karena 1 Sri Kandi yang pertama ini ya kemarin seorang guru begitu ya, keren juga gitu, dia bukan nomor unggulan gitu, akhirnya jadi ya keren begitu dengan backingnya yang sangat luar biasa dan jadi begitu dengan selisih yang sangat kecil, keren. Tapi kinerja jenengan harus fokus di kinerja jenengan dulu ya, karena di panggung untuk sebagai ketua DPD belum. Nah ini si satu orang ini ya teman seangkatan juga ya, teman seangkatan ya, iya. Ini orang keren ya, apa namanya ya, termasuk dulu sering konfrontasi di kampus ya, apa namanya ya, sparring ya, lawan debat di bawah terowongan ya, pasti nggak di atas panggung ya, dengan masanya yang sangat banyak. Saya sih siapa sih pernah jadi komisaris apa namanya, salah satu pimpinan KPID ya. Ini sudah keren banget, komisi penyiaran atau gimana nak, KPAI itu KPID itulah, tapi itu jabatan yang keren ya, dia di LSM yang keren, LMKOM yang keren lah ya, cocok sih sebenarnya. Kalau PKS berani ya, kalau terpaksanya harus anggota dewan ya, saya pilih 2 orang ini ya, meskipun yang Pak A ini harus digali betul, harus belajar banyak tentang public speaking ya, karena penting dong, pencitraan dan sebagainya, mengelola dan membakar semangat kader itu penting ya, tapi public speakingnya harus
harus banyak di resource-nya sudah keren, senioritas sudah keren. Dan satunya lagi adalah si D ini, si D orang desa aja nih. Mana namanya Metro Mutesa atau Rawasari Tembalang. Keren dia, orang maksudnya dia hidup di kampung yang sangat luar biasa, pinggiran kota Semarang yang banyak bencana dan seterusnya, tapi dia menang gitu. Sekali maju menang gitu. Menyingkirkan orang yang berkali-kali maju orang tahu jadi karena pongah, karena JR kamu pongah makanya jadi, makanya jangan pongah. Ya, saya pilih dua orang ini. Ya, nggak tahu ini kepake atau enggak. Saya sih siapalah saya. Ya kalaupun kalau bisa bukan anggota dewan ya, tapi pengurus sekarang itu, pengurus yang sekarang keren sebenarnya, baik sekumnya Saboy, emang Gunung Pati ya, atau bahkan si bendaharanya. Ya saya beberapa tahun terakhir kan banyak berdialektika dengan beliau ya terkait urusan keuangan, tapi beliau keren begitu. Dengan profil yang ini slow loh ya. Sekum sama bendomnya ini slow banget, halus ya halus, tapi si sini ini ya ini ya profil orang Semarang tenan ini asli ya, kayaknya yang profilnya orang Semarang tenan yo ya iki wong iki jene wong iki gitu loh. Ya ini yang ada di permukaan ya. Kalau melanjutkan kalau mau jadi ketua DPD yang ideal besok, yang non anggota dewan ya, yang di permukaan sekarang itu kan ya, yang jelas pengurus hariannya ya, ada bendahara, ada sekom, ada kaderisasi, ada bidang perempuan. Nah, kaderisasi kayaknya beliau terlalu dia harus menjaga kader betul, menjaga internal kader band betul dalam rel yang sing keren gitu, rel yang PKS gitu, yang keren. Yang masih di permukaannya 2 orang atau mantan caleg-calegnya dulu yang maksudnya yang sudah di publik begitu ya, sudah terlanjur di publik, publik tahu tapi nggak jadi begitu loh. Coba ya misalnya tadi si Dapil 3 si JR ya kalau ukuran semangatnya sih oke lah, bisnis oke lah. Aja sih lah, be wise dulu aja, be wise ya, be wise dulu, jangan bongah, nggak pantas. Terus di kota itu ada sih nggak jadi tuh. Pak Jo karena naik ya. Dulu sudah pernah jadi itu ada. Nomornya jadi wong siji. Orang tadi tapi suaranya akeh. Keren nih orangnya. Apa jenis tukang ngangon kambing. Tapi profil jadi pimpinan sebuah partai politik
lokal itu profil gini itu keren begitu loh. Itu maksudnya yang saya maksudkan, biar teman-teman PKS belajar gitu. Jadi tinggal dikemas lagi aja ke humasannya. Dia profilnya seorang angon kambing itu, dodolan apiko, bahkan pengelola jenazah gitu ya. Iya, sekarang kayaknya dia jadi pengelola jenazah ya. Itu kan keren begitu loh, mudin lah, mudin. Ini keren gue. Jadi ya PKS banget. Oke. Ya meskipun agak sektarian ya, dia seorang NU yang bekerja di MU gitu, tapi nggak apa-apa begitu. Tapi fasih betul, kejawaannya itu fasih betul. Semarang cocok gitu, orang-orang kayak dia gitu. Jadi konco-konconya ini ya orang-orang yang sangat proletar, dan bukan cuma proletar marginal, apalah heterogen begitu teman-temannya. Nah, terus mana lagi, utara itu ada seorang keturunan keturunan Arab ya, masih membawa budaya Kojan gitu ya. Iya, tapi levelnya belum lah. Tapi kalau untuk ke publik figuran jadi lumayan begitu. Tapi buat Semarang, karena Semarang itu mohon maaf yang agak kekojaan itu masih terlalu tipis, masih terlalu kecil skopnya ya. Jadi yang Semarang itu yang dibutuhkan ya yang wong kampung tenan gitu loh, wong kampung tenan. Kampung dalam arti kampung perkotaan ya, apa namanya, urban ya, ya kayak si Bendara ini, kemudian si apa jenis Mudin ini, kemudian dari sana siapa lagi ya, di daerah Pedurungan itu ada juga sih orang ya AKK juga lumayan sih ya, orang-orang kayak yang bahasanya itu bahasa ya kampung gitu loh, maksudnya kampung Semarangan betul ya. Siapa jenenge, dia punya sekolahan di daerah Genuk itu ya, calap suaranya lumayan tuh, hampir jadi ada 3 ya yang layak. Jadi untuk kalau pengen menambah kursi di Semarang ini, salah ya 3 orang ini sing daerah Gunung Pati ya, tadi yang orang Sekum tadi, Banyumane ya, Mijan, Gunung Pati, Tengah, Barat. Iya, kayak 3 orang ini yang secara profil itu ya Semarang banget loh. Semarang banget. Satu, bendahara sekarang, kemudian 2, caleg yang hampir jadi, maksudnya urutan kedua gitu, di dapil Semarang 6 ya, Semarang Barat dan Selatan itu dapil Semarang 6 kalau nggak salah ya. Wongnya yo Semarang banget gitu loh. Jadi apa namanya, kehidupannya gang tenan loh, orang meriaya ini belas aja nih. Tapi emang kayak gitu yang seharusnya ya. Oleh urusan kon neraktir itu kan bendik kejate sama urusan itu kan tim ya. Tapi kan profil itu penting begitu. Profil penting, kedekatan dengan kader itu penting, kedekatan dengan masyarakat itu juga bagus gitu loh. Jadi Pak Bendahara ya, dengan bisnisnya yang luar biasa di jalan itu keren. Si
si Mudin ini kemudian sama si Bagol Akikoh ya, Bagol Akikoh orang Genduk kalau nggak salah. Iya kayaknya dari katakanlah dari 6 dapil, kalau rata-rata 5 orang caleg sekitar 30 orang. Dari 30 orang itu yang sudah pernah bersentuhan dengan publik, kayaknya 3 orang ini yang keren. Kayaknya itu pendapat saya. Monggo nanti, saya nggak menyebutkan namanya, tapi karena saya pernah berinteraksi dengan, bukan berarti yang belum pernah berinteraksi dengan saya lebih buruk, tidak. Karena ya saya bisa bersuara karena saya pernah berinteraksi. Plus minusnya saya nggak ngebuka minusnya ya, saya plusnya aja. Kemudian ini orang-orang keren begitu, layak. Jadi kalau pengen kota Semarang PKS-nya, kalau menang belum ya, tapi nambah kursi, nggak cuma nambah suara tapi nambah kursi. 2024 sih harusnya 10 kursi bisa, kalau yang megang orang 3 ini, atau orang 3 ini jadi tim ya. Si bendara ini sekumnya oke lah di Gatot Kesisan, karena untuk apa, menjaga ritme. Kan mau 3 ini ya mau dalam KB ya, kaderisasi dan sekumnya pertahankan karena untuk menjaga keharmonisan, harmoni gitu ya. Jadi iki wong dalan, iki wong masjid begitu ya, jadi ben harmoni begitu. Meskipun di sini ada Mudin gitu, tapi kan Mudin ini kan tidak hanya di masjid, di tengah-tengah aja, di jalan juga oke, di keren lah. Jadi monggo ditebak sendiri siapa ketiga orang ini. Ya mesti ketiga kabeh lah, di media juga ada gitu ya. Monggo ya. Nanti mungkin video ini kalau saya upload nanti mungkin banyak, atau bahkan saya akan dijawab ben ya, karena lagi viral-viral tentang ijazah yo, karena saya memanfaatkan ijazah saya aja, sarjana ilmu politik, dan skripsi saya adalah PKS gitu. Ora dinggo ora apa-apa ya, tapi kalau mau menjadi manfaat ya semata-mata itu dari Allah ya. Ini bukan bahasa logat saya, kalimat saya, tutur kata saya ini bukan, tidak mencerminkan belas mau PKS, enggak, mau PKS ora koyo ngene. Tapi saya bicara sebagai Martin, seorang sarjana ilmu politik ya, that's all. Dan kebetulan jadi edisi perdana ya, nanti ke depan saya juga akan membahas tentang partai lain ya, atau ada satu partai pertama kali yang berinteraksi dengan saya ya. Ada 2 partai satu masih bertahan, satunya sudah enggak jelas ya, dan saya vis a vis dengan dengan orangnya. Sekarang jadi Menko loh, dulu saya duduk bareng sama dia, sekarang jadi Menko waktu dia datang ke Semarang. Sekarang jadi Menko ya. Jadi apa namanya gitu ya teman-teman, teman-teman sahabat, diskusi aja ya, monggo saya mau di komen apapun, baik dari orang PKS ataupun orang mantan PKS, silakan di komen. Tapi saya juga menunggu komentar yang sangat indah dari salah satu sahabat saya yang mantan PKS, yang inisialnya AEA ya, wes golek dhewe ya. Kayak asuransi ya, AEA ya. Saya tunggu, semoga Allah merahmatimu ya. Oke sahabatku, sing nulung aku masih mencintaimu karena Allah. Semoga kita tetap bersahabat sampai akhir nanti. Selamat dunia akhirat nang. Gitu teman-teman, atau bahkan dari teman-teman yang lain yang mau komentar, Mas
Azhar, Ngompan, Mas Harum Gerindra, atau bahkan apa namanya biro hukumnya Gerindra, Mas Wahyu, ayo komentar. Janjinya kalau kita apa namanya diskusi equal ya bisa ya, ayolah. Apa sopone Mas PDI siapa ya, keren banget wong sing enak pesu wong kene omahe kono. Ya, orang keren ya, orang-orang keren. Nanti kapan-kapan saya juga akan ngomong tentang partai kalian, sementara yang saya tahu dulu, yang terdekat dulu ya. Tapi sekali lagi saya mencoba untuk seobjektif mungkin, meskipun tidak mungkin 100% ya. Ini POV saya ya, bukan POV orang dalam, bukan POV orang luar, POV saya aja sebagai orang yang pernah sekolah dan berijazah. Asli jasa saya asli bos, ini fotoku bos, asli ijazah saya asli ya, bukan kaleng-kaleng. Jangan tanya IP nya orang nganu, biasa wae, saya orang biasa wae ya. Teman-teman sekalian, tapi khusus teman-teman PKS, bukan selamat berjuang, bukan selamat berjuang, tetap berjuang, tetap berjuang. Bagaimana yang kalian dengung-dengungkan, gapai ridho Allah. Semoga memang Allah ridhoi langkah kalian, asal langkah kalian itu benar di mata Allah dan benar di mata ilmu ya, ilmu politik otomatis ya. Karena Pak Yuwanto, dosen-dosen saya itu ya, kalau habis ngasih ceramah di internal kalian itu baru ya ngobrol-ngobrol ngobrol-ngobrol sama saya. Padekannya FISIP sekarang itu ya, mbok PKS meko piye ten. Jadi gitu ya, setelah mereka ngasih survei ke kalian ya, harusnya mereka kalian dengarkan ya, termasuk kami-kami yang dulu ya butuh masukan, siap aja nih, rasa dibayar, mampu bocamu. Itu sukses buat sahabatku Ketua DPC semuanya, wabil khusus di sini, wabil udah Ketua DPC saya. Yang sekarang standarnya PKS keren ya, Ketua DPC harus sudah, anak-anak nggak boleh ya, remaja nggak boleh ya, remaja nggak boleh, harus dewasa ya. Jadi anak-anak nggak boleh, remaja belum boleh ya, pemuda belum boleh, karena memang pertarungannya itu sangat keras, butuh kedewasaan ya, kedewasaan bergerak, berpikir. Apalagi saya masih, omongan saya masih kekanak-kanakan, jadi sangat tidak layak untuk menjadi orang ya, belum nggak layak lah untuk mendewasakan diri, atau apalagi didewasakan, nggak usah. Saya cukup menjadi Martin Maes sip ya, ingat saya Martin Maes sip ya. That's it, sudah 52 menit. Saya nggak tahu sih, jadi harusnya ngejar 1 jam ya, tapi tidak apa-apa, semoga ini jadi manfaat. Oh iya teman-teman, mohon maaf kalau sekilas dengar suara-suara ini, saya sambil dengerin Spotify ya, maaf, bukan lagu-lagu yang biasa didengerin sama orang-orang PKS ya, tapi sebenarnya kalau kalian mau benar-benar jadi partai terbuka ya, terbukalah, benar-benar terbuka begitu, bukan auratnya ya, tapi jangan menutup orang-orang yang banyak gitu. Bahkan di dalam kader kalian orang-orang yang sangat banyak yang ngempet gitu, yang seneng dandutan itu banyak, dan dia juga potensial vote getter ya. Biarlah dia masih mencintai, banyak teman-teman masih sangat mencintai partai ya. Jangan kalau kata orang, kata dia di statusnya terakhir
si NH lucu ya. Ya enggak apa-apa, apa namanya, prestasi itu karena kedekatan itu sangat manusiawi ya. Kalian atau kamu dapat jabatan struktur ini atau naik jenjang atau mendapatkan amanah apapun karena kedekatan, itu sangat manusiawi dan tidak dilarang dalam politik ya. Dalam undang-undang kayaknya tidak ada larangan, belum ada larangan ya, tidak ada larangan. Karena bisa jadi asumsinya begini, saya percaya sama orang yang dekat dengan saya untuk menjalin amanah ini ya karena saya bisa menggaransi gitu loh. Urusan kemampuan nanti ya, tapi saya bisa menggaransi kalau orang ini bekerja seperti apa yang saya mau gitu. Itu aja sih kenapa kok kedekatan itu menjadi utama begitu, untuk mendapatkan amanah, untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan, bahkan untuk mendapatkan gonimah atau reward apapun begitu. Itu sangat manusiawi mas, apalagi wis cedak, soleh, sugih ya ora salah ya, nggak harus gitu ya. Monggo, apa namanya, saya sih ngomongin politik sama teman-teman PKS itu nggak banyak gitu yang bukan nggak banyak yang mau ngobrol ya, tapi karena mungkin hal itu sopo, nggak apa-apa. Justru karena aku itu sopo, saya jadi merdeka untuk bicara. Bukan karena saya orang, tapi nanti saya akan bicara tentang partai lain, tentang pemerintahan daerah, atau bahkan saya juga tertarik suatu saat nanti, mungkin bulan depan saya pengen bahas tentang Pilwakot Semarang ya. Dalam POV saya sebagai sip ya, ingat saya sip ya. Ada teman staf fraksi itu yang juga sip loh ya. Itu mereka juga layak sebenarnya untuk didengarkan keilmuannya begitu, tapi karena mungkin ini ya jadi mesake. Oke gitu ya teman-teman sekalian. Kadang-kadang kita memang ya mengingatkan aja, ada dalil ya, karena ini bukan ustadz ya, jadi ya, ada dalil undur mangkola walau tandur mangkola, jadi nggak peduli siapa yang ngomong, tapi ditelaah dulu, dikaji dulu, jangan cuma langsung tutup kuping gitu, malah sih ngomong caiki sopo. Enggak, ingat ya, Imam Syafi'i itu Imam Syafi'i itu belum balik ketika nulis kitab, banyak kitab itu. Coba kalau pengajian Imam Syafi'i yang dihadiri oleh ribuan orang itu dongkol atau balik kanan, wah cacilik sing isi yo, yes, ora bakal nganu ya. Kita nggak bakal mendapatkan indahnya madhab ya, salah satu madhab ya sampai sekarang. Oke, sekali lagi sebentar lagi akan ada pemilu raya. Siapa-siapa yang bakal jadi ketua DPD, ketua DPW ya, saya sih sudah apa namanya, kalau sistemnya di PKS itu kan via polling tertutup begitu. Sebenarnya kayak kalau di polling, asal teman-teman tahu ya, jadi di PKS itu sistemnya itu kayak federasi begitu, kayak di Amerika persis. Jadi bukan one man one vote, no, bukan one man one vote. Jadi saya punya pendapat begini, saya sampaikan ke perwakilan saya atau apa namanya, ketua kelas saya misal gitu ya. Jadi misal nih pemilihan ketua OSIS gitu ya, hampir kayak pemilihan ketua OSIS, tapi bukan one man one vote ya. Misal kelas 1A begitu ya, atau 11, 12 dan seterusnya begitu, masing-masing voting begitu ya. Di kelasnya 40 siswa akan voting untuk
berpendapat untuk yang diajukan calon si A, si B, si C begitu ya. Dan nanti di voting begitu. Nanti yang paling banyak ternyata yang diajukan si C begitu ya. Ya, si C ini mewakili suara dari kelas 11 begitu. Atau 12 yang diwakili ini. Tapi nanti tertutup begitu. Dibukanya kapan, entah itu sesuai dengan pilihan voting itu atau tidak. Jadi kalau 40 siswa dalam satu kelas, kemudian yang mayoritas adalah 21 orang, kemudian yang 19 orang itu ya pendapatnya ya tidak terpakai. Jadi hampir persis kayak Amerika, kayak pemilihan presiden. Jadi bukan one man one vote, federasi. Jadi negara federal nanti di federasi mana misalnya Illinois, federasi mana misalnya Washington itu federasi negara bagian bukan. Texas misalnya, Texas nanti mewakilkan siapa gitu. Meskipun di Texas sendiri belum tentu mayoritas 90%, mungkin cuma 51 banding 49 gitu. Jadi 49 ya pakai, hampir sama kayak gitu. Jadi bukan one man one vote gitu. Jadi oke, alhamdulillah sudah 1 jam. Jadi begitu teman-teman sekalian, ini nggak perlu kaget kalau ini akan jadi konsumsi umum, karena memang kita sudah terbuka ya, di negara kita sudah terbuka. Saya tidak membuka aib siapapun. Kemudian kalau pun ada kepleset, mohon maaf. Ini sekedar berbagi ilmu saja, berbagi ilmu yang kebetulan saya pernah belajar di dalamnya, dan insya Allah masih ingat begitu, masih ingat. Meskipun tidak terpakai, tidak apa-apa. Saya masih baca. Saya kalau di rumah itu saya sering nonton TV ya, dan TV saya mayoritas yang saya tonton itu ya news begitu, Metro TV, TV One begitu. Ya tentang politik begitu. Ya meskipun di rumah akhirnya pada saya minoritas ya paling yang menjadi hiburan ya arisan, TV7, Trans 7, kadang-kadang sepak bola, Upin-Ipin ya nggak apa-apa lah. Tapi saya mengikuti betul dinamika politik di nasional, internasional, atau bahkan daerah. Saya mengikuti betul, meskipun tidak terpakai, tidak apa-apa. Itu sebagai bekal saya aja. Kalau nanti ada saya naik Gokar, Gojek atau apapun, atau naik bis, ada orang ngobrol-ngobrol tentang politik, saya bisa kasih POV yang mungkin sama atau mungkin bahkan berbeda dengan sebagaimana keilmuan yang saya miliki. Baik, begitu. Terima kasih saudaraku sekalian. Sekali lagi doa terbaik dari saya buat semua manusia, wabil khusus umat Islam, dan wabil khususon teman-teman di Gaza, Palestina. Bismillah, semoga segera merdeka, Palestina merdeka, insyaallah. Dan Indonesia betul-betul merdeka sebagaimana diceritakan founding father kita, merdeka dalam segala hal. Ya, merdeka dalam segala hal. That's it. Terima kasih. Selamat siang. Pekan terakhir Juli 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.